Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junida Kasaputri dengan NIM 41511010140. Di sini saya akan menjawab 20 soal pertanyaan dari tugas besar 1 mata kuliah di PEMI dengan dosen penghapus saya Pak Handri Noripsen MKOM. Langsung saja saya jawab. Dari nomor 1, soalnya adalah apa ciri utama algoritma machine learning? Jadi menurut Charlotte Choice pada tahun 2017 mengatakan bahwa ciri utama algoritma machine learning adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Jadi machine learning ini mendapatkan data atau output jangan dalam sebuah komputer untuk menghasilkan proses atau program. Jadi hasil program dari algoritma machine learning ini dilanjutkan dipergunakan untuk memproses input di output sesuai tugas yang harus dilakukan. Nah, soal yang kedua adalah apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah pemilihan model dilatih atau di training untuk melakukan pemetaan dari data ke label. Yang kedua adalah pemilihan nilai hiperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran. Yang ketiga adalah nilai awal parameter model atau jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Soal yang nomor 3 adalah apa definisi dari supervised learning. Jadi yang supervised learning itu adalah algoritma machine learning yang proses pembelajarannya di bawah pengawasan auto atau supervisor. Jadi algoritma ini memerlukan data berlabel untuk membangun sebuah model yang tingkat akurasinya bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Jadi semakin banyak model tersebut mengolah data, maka tingkat keakurasinya juga semakin tinggi. Sedangkan unsupervised learning adalah proses pembelajaran diawasi oleh guru. Jadi dalam algoritma tersebut proses pembelajarannya lebih bebas karena tidak ada pengawasan. Jadi algoritma ini lebih bebas dalam proses eksplorasi dan data karena tidak memiliki data label dan bisa mencari karakteristik yang data yang tersembunyi. Soal nomor 4 adalah jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Definisinya ini adalah sebuah metode pelajaran pada AI atau artificial intelligence mengenai apa yang mesti dilakukan untuk mengimplementasikan aksi ke dalam situasi pada sebuah masalah atau problem untuk mendapatkan hasil reward yang maksimal. Jadi reinforcement learning ini didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan bagaimana perangkat lunak tersebut harus mengambil action di dalam environment. Soal nomor 5 adalah apa definisi dari deep learning. Definisi dari saya sendiri adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Jadi teknologi ini sangat efektif untuk mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan atau mencari informasi dan mempelajari sesuatu. Pertanyaan nomor 6 adalah apa berbeda machine learning dan deep learning? Jadi ada beberapa yang perbedaannya, yaitu yang pertama adalah data, yaitu salah satu perbedaan utama dalam machine learning adalah performanya ketika jumlah data tersebut meningkat. Sedangkan algoritma deep learning tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil secara maksimal. Jadi karena algoritma deep learning ini membutuhkan data dalam jumlah yang sangat banyak, sementara algoritma machine learning mampu mengolah data dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua adalah ketergantungan hardware. Dalam deep learning ini membutuhkan mesin kelas atau dengan kemampuan memproses data dalam jumlah banyak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tipe pembelajaran ini akan mampu optimal jika mengolah data yang jumlah besar seperti GPU. Sedangkan algoritma machine learning bisa digunakan untuk mesin yang biasa-biasa saja. Dikarenakan salah satu kebutuhan deep learning yang harus diproses adalah GPU, yaitu bagian internal dari kinerja deep learning karena melakukan proses multiplikasinya batik dan jumlah yang tidak sedikit. Yang ketiga adalah fungsi annealing.
dalam machine learning itu dia bertugas untuk mengidentifikasi fitur yang diterapkan dan membuat kode secara manual dan tipe datanya sesuai domain. Sedangkan deep learning itu algoritma dia berusaha mempelajari fitur tingkat tinggi dari data. Hal ini merupakan pembedaan utama antara machine learning dan deep learning dalam aspek feature engineering. Jadi deep learning lebih maju dibandingkan machine learning sehingga mampu mempermudahkan mengembangkan ekstraktor fitur baru untuk semua masalah. Yang keempat adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Jadi algoritma dalam machine learning ini cenderung mengurai data dalam beberapa bagian. Jadi bagian-bagian itu digabungkan untuk menghasilkan hasil atau solusi. Sedangkan sistem deep learning ini melihat dulu seluruh masalah atau skenario dalam satu gerakan. Jadi misalnya kita ingin buat program untuk mengidentifikasi objek tertentu dalam gambar, misalnya apa itu dan gimana seseorang berada dan plat motor pada mobil di parkir. Kita harus memproseskan dalam 2 langkah dengan machine learning. Yang pertama adalah deteksi objek pertama, yang kedua adalah pengenal objek. Jadi deep learning dalam program deep learning di sisi lain, kita akan memasuki gambar dan dengan pelatihan, program akan mengembalikan objek yang diidentifikasikan dan dilokalisasinya dalam gambar satu hasil. Yang pertanyaan ke-7 adalah jelaskan tentang konsep single perceptron. Jadi teknik konsep single perceptron adalah yang paling sederhana, yaitu memiliki lapisan input dan lapisan output. Jadi jaringan ini termasuk ke dalam supervised learning. Jadi metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh yang akan di-training atau dilatih dengan sekumpulan contoh yang diketahui input dan outputnya, bisa disertai. Pertanyaan ke-8 adalah sebutkan tahapan perceptron tenor. Jadi ada lumayan banyak. Jadi yang pertama adalah inisiasi mulai sinapse wakes, bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Ini maksudnya untuk heuristik aturan inisiasi. Jadi ada baiknya membaca buku referensi. Yang kedua adalah lewatkan input pada neuron. Kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Yang ketiga adalah nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Yang keempat adalah adapun nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Yang kelima adalah apabila nilai output disesuai dengan desired output, hitungan nilai errornya, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse rate. Nah, itu diulangi sampai tidak ada perubahan nilai error, maka nilai errornya kurang dari sama dengan threshold atau biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi proses latihan sebagai T kali atau threshold. Jadi yang nomor 9 itu apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability. Jadi maksudnya itu adalah mendeskripsikan tentang peluang data untuk asumsi pengetahuan tentang R dan berubah-ubah sebagai parameter yang diatur. Dengan likelihood function tersebut kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan posterior. Jadi secara umum ini probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru. Pertanyaannya ke-10 adalah jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Jadi untuk analisis univariate dan Gaussian adalah analisis data secara serentak di mana data yang diamati hanya memiliki satu variabel dependent atau variabel tidak bebas. Jadi setiap objek yang diamati yang sedangkan analisis multivariate Gaussian adalah analisis data yang secara serentak di mana pada data tersebut terdapat lebih dari satu variabel dependent pada setiap objek yang diamati secara jelas. Untuk pertanyaannya ke-11 adalah jelaskan perangkat kelas yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Jadi salah satu jenis perangkat kelas yang digunakan untuk deep learning adalah Graphical Processing Unit atau GPU. Karena jumlah data yang sedang diproses dalam kompleksitas perhitungan matematika yang terlibat dalam algoritma yang digambarkan membutuhkan perangkat kelas yang jauh lebih kuat.
daripada sistem machine learning yang lebih sederhana. Jadi menggunakan GPLED, program machine learning itu dapat berjalan dapat mesin kelas bawah tanpa daya komputasi sebanyak itu. Selanjutnya nomor 12, menurut Anda tools atau software apa yang mudah digunakan untuk learning? Menurut saya pribadi saya sendiri, saya sudah menggunakan software yang menurut saya gampang, yaitu menggunakan Jupyter Notebook, WK, sama Google Colab. Dan itu mudah digunakan dan juga sangat fleksibel karena terbukti web application dan tentunya open source. Pertanyaan ke-13 adalah sebutkan contoh database yang dapat diolah dengan deep learning. Contohnya yang saya sering dibuat atau diolah adalah dataset Iris dan Twitter settingan analisis dataset. Pertanyaan ke-14 adalah apa yang dimaksud dengan activation function? Jadi activation function itu adalah operasi non-linear yang bekerja pada tensor. Jadi mereka itu adalah fungsi yang beroperasi dengan cara yang mirip dengan operasi matematika. Sebelumnya, setelah semua penjumlahan di atas dilakukan neuron akan dimasukkan ke sebuah fungsi. Jadi activation function itu berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak. Jadi berdasarkan dari Wittgenstein atau disebutnya metode sederhana yang sering digunakan pada permasalahan di mesin tunggal dengan istilah penjumlahan dari kalian setting attribute dengan bobot atribut dari input. Untuk pertanyaan ke-15 adalah apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengevaluasi solusi kandidat, yaitu serangkaian squared dalam konteks mengoptimalkan algoritma. Untuk pertanyaan ke-16 adalah sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Jadi formula yang digunakan untuk validasi model deep learning ada split validation, training error, dan error. Salah satunya cara mengetahui kinerja model adalah dengan mengukur akurasinya, meskipun akurasi bukan satu-satunya parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu model. Jadi ada dua konsep pada split validation, yaitu yang training error dan test error. Jadi training error itu didapatkan dengan menghitung kesalahan klasifikasi model pada data yang sama dengan model relatif. Sedangkan test error didapatkan dengan menggunakan dua data yang sepenuhnya terpisah. Jadi satu untuk melatih model dan lainnya untuk menghitung kesalahan klasifikasi atau datalogi. Jadi kedua dataset ini harus memiliki nilai label yang sama. Untuk pertanyaannya ke-17 adalah tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data. Jadi training set ini memiliki dataset yang kita latih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning. Jadi kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar mesin yang kita latih bisa mencari korelasinya sendiri atau belajar pola dari data yang diberikan. Jadi secara intinya itu data training digunakan untuk melatih algoritma. Untuk pertanyaannya ke-18 adalah apa yang dimaksud dengan state space gradient descent. Jadi definisinya adalah sebagai penurunan gradient di mana tingkat pembelajarannya dipilih sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan maksimal di sepanjang arah gradient negatif. Jadi metode yang digunakan adalah gradient sederhana untuk mengoptimal. Untuk pertanyaan ke-19 adalah menjelaskan mengenai lokal minima. Jadi lokal minima itu adalah titik terendah pada suatu fungsi mengingat besar tertentu karena setiap fungsi memiliki titik tinggi dan titik rendah. Jadi penting untuk mengetahui cara menemukannya. Untuk soal yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan gradient. Gradient ini adalah algoritma optimasi yang digunakan untuk menentukan parameter yang menghasilkan nilai minimum pada suatu fungsi berdasarkan turunan parameter fungsi tersebut. Itu saja penjawaban saya. Saya mohon maaf atas penjelasan saya yang masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.